Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah jalallahu iyahum sumrati sholihin salimin birahmatin wa fi barakatin amin. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami kelompok 6 Fikih Munakahat Kontemporer yang beranggotakan saya sendiri Sukrufin, 2 Adita Nur Fitriana, 3 Sanihal Aulia, 4 Melani Wulandari. Ya, langsung saja ke materi. Ya, pengertian rujuk. Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari raja yarji urjukan, yang berarti kembali dan mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak roj'ai yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istri dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. Adapun pandangan terkait rujuk menurut 4 madhab yaitu 1. Menurut Imam Abu Hanifah, rujuk adalah melanjutkan pernikahan dengan bekas istri yang ditolak roj'ai dalam masa iddah. 2. Menurut Imam Malik, rujuk adalah kembalinya istri yang telah ditalak selain bain kepada perlindungan suami dengan tanpa ada pembaharuan akad serta dalam masa iddahnya. 3. Menurut Imam Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status seorang wanita dalam ikatan perkawinan dari talak yang bukan bain dalam masa iddahnya melalui cara-cara tertentu. Menurut Imam Ahmad, yang terakhir, bin Hambal, rujuk adalah mengembalikan keadaan istri kepada keadaan yang semula setelah terjadi talak roj'ai dan masa berada dalam masa iddahnya tanpa akad yang baru. Adapun macam-macam rujuk: 1. Rujuk pada talak roj'ai, 2. Rujuk pada talak bain, 3. Rujuk pada talak bain sugro, 4. Rujuk pada talak bain kubro, 5. Rujuk pada fasq. Baik, saya Adita Nur Fitriana, NIM 19173010073, akan menjelaskan tentang dasar hukum rujuk dalam Islam. Adapun dasar hukum rujuk yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yaitu yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman, merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka atau para suami menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hak rujuk yang terkandung pada ayat-ayat di atas adalah hak yang diberikan oleh syariat Islam kepada bekas suami selama masa iddah. Karena itu, suami tidak membatalkannya, walaupun ada suami yang berkata, "Tidak ada rujuk bagiku." Rujuk dapat dilakukan manakala talak yang dijatuhkan suami adalah talak raj'i, bukan talak bangin atau talak tebus. Dari ketentuan di atas, jelas bahwa suami merujuk bekas istrinya bermacam-macam tergantung pada motif dan tujuan suaminya melakukan rujuk. Tetapi pada asasnya, hukum rujuk itu adalah mubah atau boleh, jadi bukan wajib. Sebab bila wajib tentunya merupakan suatu keharusan, sedangkan salah satu sahnya rujuk adalah persetujuan.
Dengan demikian, bila salah satu tidak mau tentunya rujuk tidak dapat dilaksanakan. Bila dipaksakan akan melanggar hak asasi manusia. Dasar dari as-sunnah. Sabda Nabi SAW dalam kisah Umar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Khusus itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian masalah itu ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Ia lalu bersabda, perintahkan supaya dia rujuk kepada istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, kemudian apabila mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya, asalkan dia belum mencampurinya. Itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang maha mulia lagi maha agung bagi yang diceraikan. Hadis di atas menjelaskan bahwa jika seseorang menghendaki ridho Allah Subhanahu wa taala, maka perceraian bukanlah jalan terbaik dari sebuah perkawinan untuk berakhir. Adanya masa iddah dalam perceraian merupakan upaya untuk berpikir kepada suami memberikan pemulihan langkah yang terbaik dengan beberapa pertimbangan demi kemaslahatan hidupnya yang lebih lanjut dalam keluarga. Selanjutnya, pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang hak istri menolak rujuk. Dalam literasi berfikih, rujuk bukan hak suami. Oleh karena itu, jika seorang suami bersungguh-sungguh dan bermaksud baik, ia boleh mempergunakan haknya itu dan sah hukumnya. Sementara itu, bersedia atau tidak bersedianya istri tidak menjadi halangan untuk sahnya rujuk. Misalnya dalam redaksi kitab fikih, kitab Fathul Qorib, dijelaskan bahwa tanpa izin dari istrinya, suami boleh merujuk istrinya. Para ulama berbeda pendapat mengenai prosedur rujuk yang dapat dianggap sah. Di antaranya yaitu, Imam Syafi'i menyatakan bahwa rujuk tidak dapat terjadi kecuali melalui perkataan. Kata-kata rujuk dapat menggunakan kata yang jelas atau sindiran seperti halnya, aku rujuk engkau pada hari ini, atau telah rujuk istriku yang bernama titik-titik pada hari ini, dan sebagainya. Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa rujuk sah dengan cara menggauli istri serta suami berniat untuk merujuk istrinya. Perbuatan menurut Imam Malik sama kedudukannya dengan ucapan, yakni harus disertai dengan niat. Imam Abu Hanifah membolehkan rujuk dengan cara menggauli langsung baik dengan menggunakan niat ataupun tidak niat. Hak istri menolak rujuk di Indonesia, perspektif undang-undang. Hak istri menolak rujuk dalam masa iddah, perspektif undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bagian ke-9 tentang hak wanita pasal 50 di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada bagian ke-9 yang membahas tentang hak wanita disebutkan pada pasal 50, yaitu wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Di dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini, penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri dalam masa iddah talak raj'i bisa dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Setelah adanya putusan talak 1 atau talak 2 dari seorang suami kepada istri, maka hubungan suami dan istri berada dalam batasan masa iddah, yaitu suami mempunyai hak untuk merujuki istrinya yang sedang dalam masa iddah tersebut. Bila suami menghendaki rujuk, namun apabila rujuk yang dilakukan suami dalam masa iddah istri tersebut ditolak oleh istri, maka tidak akan terjadi rujuk kecuali atas putusan hakim pengadilan agama.